Tadi saya lihat tamannya, taman keajaiban itu ternyata punya pesawat tempur juga yang kayak itu. Terus tiba-tiba library-nya Tuhan bilang masuk ke library, karena banyak sekali buku-buku yang bisa dibaca, yang akan memampukan kita, membuat kita ngerti. Yang saya lihat salah satunya tadi, Pak Luki itu ditunggu sama Tuhan di perpustakaan. Dan saya tahu setiap kita punya ruangan tersendiri di surga. Saya tidak tahu, tapi kalau engkau menginginkan, saya punya ruangan. Seperti ibu punya ruangan gak jauh dari istana Tuhan. Setiap saya datang, saya tahu itu is a private place. Hanya antara kita dengan Tuhan. Hanya antara saya dengan Tuhan. Waktu saya berdoa buat khotbah hari ini, Tuhan kasih saya ayat yang melompati tembok. Dan hari ini judulnya adalah melompati tembok keterbatasan. Kita sebetulnya secara corporate, secara pribadi pun, kita sedang melihat dan harus lompati tembok itu. Tembok keajaiban, tembok kemustahilan. Mazmur 18 ayat 29 mengatakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gelomboran. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Hanya dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Kita berani menghadapi gerombolan, apapun gerombolan yang datang. Menghadap tantangan apapun. Kita berani, bukankah Mahanaim? Mahanaim sudah lewatin begitu banyak. Kita pernah mau diserang. Kita berdoa bersama-sama. Kita jadi berani menghadapi apapun. Dan dengan Tuhan kita berani melompati tembok. Sama dengan 2 Samuel 22 ayat 30 mengatakan, sebab bersama engkau aku dapat berlari menerobos gelomboran. Apapun aku berani menerobos gerombolan. Bersama Allahku aku dapat melewati tembok. Ini Mazmur Daud ketika dia harus lewatin perkara-perkara yang sulit. Lewati banyak ujian-ujian. Dia bukan cuma menghadapi tembok yang mungkin seperti tembok yang lagi membatasi kita dengan tanah belakang. Bukan cuma segitu. Tapi tembok yang dia harus hadapi sangat tinggi. Sangat tebal. Hari ini pesan Tuhan. Mau gak bersamaku berani melompati tembok keterbatasan. Sungguh-sungguh Tuhan mau kita masuk ke posisi yang baru. Kemarin saya tanya anak-anak rumah Shalom, percaya gak tentang gedung pesawat tempur? Mereka gak percaya. Saya rasa di sini semuanya, siapa yang, saya tanya deh, yang percaya itu pasti jadi. Yes, amin. Kita percaya, gak tahu caranya gimana. Pokoknya pasti jadi. Karena tadi aja di tamannya saya lihat pesawat itu kok ada di situ. Itu pesawat tempur membuat kita take off jalan. Dan benar-benar dalam sehari-hari mungkin kita punya tembok kemustahilan. Kita sudah berdoa buat orang, buat keluarga. Sudah sangat lama. Kok makin ajaib. Kayaknya mustahil. Percaya tahun ini bisa. Ada tembok ketakutan yang kita tanpa sadar. Takut masuk ke sebuah tugas baru. Masuk ke sebuah dimensi baru. Ada keraguan, tembok keraguan. Tembok tidak percaya. Tembok kebekuan. Akhirnya membekukan, ya udahlah aku gini aja, pokoknya aku ikutan aja, aku ikutan. Gak cukup. Ada tembok kelemahan.
yang selama ini selalu mengganggu kita. Mau dekat sama Tuhan jatuh lagi. Tembok dosa. Ada tembok kemiskinan. Yang paling ngeri bukan miskin jasmani. Yang paling ngeri itu miskin jiwani, batin. Apa-apa lihatnya negatif terus. Lihat semuanya itu pasti aduh parah ya, gawat ya semuanya. Lihatnya mengerikan. Atau merasa dirinya gak bisa apa-apa. Miskin. Tembok keuangan pas-pasan. Mari semuanya saya rindu. Semua Mahanaimers. Kita berani melompati tembok pas-pasan. Tembok kekurangan, tembok hutang bahkan mesti habis. Ya macam-macam ada tembok mungkin. Hati yang selalu galau. Hati yang selalu tidak semangat. Hati yang selalu merasa sendiri. Semua mari kita lompati tembok itu. Kita angkat dengan lompatan-lompatan iman. Next. Melompat tuh artinya apa Bapak Ibu? Kan bergerak ya. Mengambil ancang-ancang. Kalau orang mau melompat kan gak bisa gitu aja kan. Ada ancang-ancangnya, dia terlebih dahulu. Dan dia menghentakkan kaki lebih jauh dan lebih tinggi. Dan langkah biasa demi melewati suatu yang melebihi dari langkah-langkah kita yang biasa. Dan melewati suatu jarak ketinggian tertentu. Betul gak? Kalau mau ancar-ancar, kalau mau lompat tembok kan gak bisa diem aja, betul gak? Gak bisa gini, saya mau lompat tembok, ya udah dengan keajaiban saya lompat. Tapi belum latihan bagaimana mau lompat? Ya berarti gini, kita gak bisa diam aja, duduk cuma liatin aja. Tapi mari, tidak bisa diam, butuh kita nih putusan bersedia mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukannya. Artinya gini, kalau lagi doa itu, ayo kita maju, kita pergi doa, Tuhan aku bagiannya apa? Kecil demi kecil, tapi itu akan melatih kita. Ya, saya pernah dengar cerita sebuah katak itu jatuh ke sebuah lubang. Lalu dia mau naik, gak bisa-bisa. Akhirnya dia nyerah. Dia bilang gak bakal bisa deh. Tiba-tiba ada katak lain jatuh. Tapi dia bilang dia mau lompat-lompat gak bisa. Terus temennya bilang gini, sudahlah gak bakal bisa, udah tenang aja daripada buang tenaga. Nggak punya tenaga nanti nggak bisa hidup di sini. Kita lanjutkan hidup di sini sambil orang tolong kita. Tapi yang kotak baru ini dia itu nggak sama pikirannya. Dia coba lompat-lompat dan banyak nyamuk kan ya, banyak serangga. Dia coba ambil serangga, dia latih terus. Satu hari dia punya kekuatan dan dia naik, dia bilang sama kataknya, hari ini saya akan naik, saya akan coba naik lebih tinggi. Dan tiba-tiba dia keluar. Waktu saya dengar katak itu saya bilang, iya kalau kita latihan nih semuanya, pasti kita bisa. Latihan iman pun begitu. Ya, next. Untuk kita lihat pesawat tempur, kita butuh lompatan besar. Ya, untuk kita keluar dari semua keterbatasan kita. Ya, kadang-kadang misalnya begini, kan dulu kalau saya ngajar 20 jam itu gak ada sakitnya, gak ada capeknya. Kayaknya ngajar tuh lari ke sini, lari ke sana. Dulu ngajar GGB gak pernah capek. Tapi sekarang nih baru ngajar nih ya, baru ngajar 5 jam gitu. Kadang-kadang saya semutan. Saya semutan kayak tegang. Terus saya bilang dalam nama Yesus, karena Tuhan sudah katakan bahwa aku di luar batas berjalan dengan limit no limit. Saya bilang harus bisa. Dan itu kan latihan lagi untuk bisa berdiri dengan kuat lagi. Karena saya pernah keceklek gitu ya. Jadi lompatan iman, kita tahu bahwa waktu Daud itu menyanyikan Mazmur ini, dia berkatakan di Mazmur 18 ayat 29, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Sekalipun aku lewatin semua dalam kegelapan, aku tahu engkau menyinari aku. Dia pakai iman, lompatan iman. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang terjadi. Sering gak doa begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu saya selalu ngomong, walaupun aku gak punya dasar untuk berharap. Walaupun lihat segala sesuatu kayaknya, aduh gak mungkin. Tapi gini ya, kalau lihat pesawat tempur gak mungkin, jangan ngomong di mulut.
di hati aja. Tapi bilang gini, dalam nama Yesus pasti bisa. Pasti bisa. Karena latihannya dulu ingat ya, pertama kali kita pasar murah KKR di Tanah Lapang di Bekasi. Waktu itu saya ingat, saya baru pulang ngajar. Pulang-pulang katanya gini, oke, kita di pasar di tanah itu kita akan pasar murah tanpa tenda, tanpa atas gitu. Terus saya baru ngomong gini, lah nanti ini musim hujan, gak boleh ngomong hujan katanya gitu. Saya, oh begitu perintahnya, gak boleh ngomong hujan, jadi gak boleh begini, gak boleh mengeluarkan keraguan-raguan, gak boleh keluarkan apapun. Oh iya, gak boleh, sejak itu gak ada orang boleh ngomong nanti kalau hujan bagaimana, tidak boleh. Semuanya cuma bilang gini, dalam nama Yesus akan terang. Semuanya akan terang. Saya ingat banget, orang saya baru pulang ngajar, tiba-tiba, oh ya oke, saya akan bilang, dalam nama, walaupun hati di sini nih ya deg-degan, tenang aja, nggak usah ngomong di mulut nih. Jadi iblisnya nggak lihat di sini, tapi bilang gini, yes akan terang, semua terang, angin sepoi-sepoi, enak sekali, semua akan belanja, semua datang. Ternyata emang begitu kan ya Bu? Kita tuh pokoknya katanya gini, didenda kalau saya ingat katanya didenda, kalau ngomong hujan didenda. Oh ya gak boleh dikena denda. Jadi kita ngomongnya positif terus. Kalau kita bilang kita gak percaya, dalam nama Yesus aku percaya pesawat tempur itu jadi gedung pesawat tempur. Aku akan terbang tinggi bersama Tuhan. Yes gitu. Terus aja ngomongin seperti itu. Nah itu lompatan iman. Lompatan iman itu kecil demi kecil. Kadang-kadang kalau kita minta apa, contohnya aja ya kalau lompatan iman. Kalau pagi hari saya minta uang makin hari makin banyak. Kelihatan itu datang apa gak datang. Ya tapi kita dengan iman kan sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita percaya itu akan jadi ya. Terus lompatan keberanian. Saya ini khotbah sebetulnya ngomongin diri saya juga. Karena banyak hal saya diminta Tuhan lewat ibu. Coba bayangin jadi orang yang sangat kaya. Saya nggak masuk akal tapi saya bilang gini, ya saya jadi orang yang sangat kaya. Saya panggilin tuh orang kaya semua. Nanti ada divine connection, ada semua tuh dalam nama Yesus. Untuk apa? Bukan untuk diri saya. Tapi untuk menggenapi semua rencana Tuhan jadi. Lompatan keberanian. Waktu itu Daud juga bilang, aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan. Ya, semua musuh-musuh kita kejar tuh musuh itu, bilangin lo tidak bisa macam-macam lagi, lo gak bisa ganggu gue gak perlu lo. Dalam nama Yesus apapun, ingat ya ketika kita letih, semua kelemahan kita muncul. Kalau kelemahannya zina, keluarnya di zina. Kalau kelemahannya uang, urusannya bisa nanti ke pancing untuk judi atau apa. Tapi kalau kelemahannya memang dia males, dia tidur terus. Ya, jadi aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Dan Tuhan mencari, dari semuanya ini Tuhan mencari orang-orang yang mau mendengar suaranya. Seperti waktu awal waktu Joshua bicara tentang tahun kelinci ya. Itu kan dia bisa mendengar dan master of hearing. Bukan cuma dengar tapi dengar dengan tepat dan melakukannya. Karena itu baru kita bisa melewati keterbatasan. Next. Coba renungkan ya, gak usah diomongin. Tembok-tembok keterbatasan apa yang saudara dan saya rasakan dalam hidup saat ini? Keterbatasan apa? Keterbatasan di uang, di iman, dibaca firman, keterbatasan di mata, keterbatasan di kesehatan, keterbatasan apa saja. Hal apa saja yang selama ini membuat gagal. Coba cek, yang membuat gagal, aku gagal gak bisa dapat. Apa itu? Ubah cara pandang dan pikiran bawah sadar. Next. Bapak Ibu, saya mau bilang kendalikan pikiran bawah sadar kita untuk membuat lompatan besar. Saya kasih contoh ya. Ada seorang trainee baru 6 bulan. Tapi dia trainee bilang begini, dalam 5 tahun aku akan jadi direktur. Semua orang ketawain dia. Orang baru trainee kok 5 tahun mau jadi direktur. Jadi direktur gak semudah itu kalau 5 tahun belum pengalaman bankingnya aja sedikit. Tapi dia terus ngomong 5 tahun, lihat ya 5 tahun.
Coach lihat dia 5 tahun, aku akan jadi direktur terus aja. Kita pikir sampai dari dia ngomong tahun demi tahun, ini orang bener-bener ya. Tapi dia itu orangnya persiapan. Apa? Dulu kan kalau orang Indonesia banyak taruh uang di Singapura. Citibank Singapura tuh sangat suka datang ke Indonesia ngambilin nasabah Indonesia. Satu hari dia mau belajar dan dia mau ikut pergi ke Kalimantan Barat, saya masih ingat. Pergi ke Kalimantan Barat dan dia ambil prospek 20 customer. Dia pelajari satu-satu customer. Banknya kemana, bisnisnya apa, semuanya dia pelajarin. Sampai akhirnya waktu dia berangkat, dia siap dengan semua data. Dan dia pulang. Yang saya kaget, kira-kira 16 customer itu menjawab, merespon. Dan tiba-tiba dia naik dari assistant manager, dia naik terus. Dan dia jadi direktur dalam waktu 6,5 tahun. Sekarang dia jadi konglomerat. Iya, lewat dikit. Tapi dia jadi, kenapa? Dia alam bawah sadarnya bahwa dia jadi direktur 5 tahun. Ya, Christian mau jadi apa? 5 tahun, ngomongin, gak usah 5 tahun kelamaan. Ya, itu ngomongin di belakangnya. Dia ngomong. Satu lagi nih, sales, jualan. Ditanyain siapa mimpinya apa. Salesnya ini ya ilah juga belum top list. Dia bilang gini, saya pengen Ferrari. Saya bakal dapat mobil Ferrari. Temennya ketawain lagi. Alah lu mimpi. Lu aja jualan begitu. Ferrari lagi katanya. Percaya deh gue dapat Ferrari. Gue akan dapat Ferrari. Tiap hari dia ngomong Ferrari. Wah dia kasih gambar-gambar Ferrari. Itu ya di mana-mana dia ada di komputer Ferrari gitu ya. Itu mendorong dia bawa alam sadar ini, mendorong dia kerja. Ketika ada kerjaan orang gak mau, sesusah apapun dia bilang gini, aku mesti ambil itu untuk dapat Ferrari. Jadi dia kerja ini punya semangat. Dan dia terus dikejar dan dalam waktu singkat. Dia punya Ferrari karena dia top agent. Dia benar-benar ke situ arahnya. Jadi saya mau bilang begini, kalau pikiran bawah sadar ini ya itu sangat kuat, kekuatannya 90%. Artinya apapun yang pernah ada yang negatif di pikiran alam bawah sadar ini, please di rewind, rewrite. Rewrite atau ditulis ulang. Kayak kita ini kan di USB ya, USB ini udah gak mau nih, udah berita lama. Kita ganti kan dengan berita yang baru, dengan file yang baru. Karena begini, dari yang jelek sampai yang dapat, yang nggak percaya sampai percaya ya, yang nggak percaya dulu. Kalau ada info baru masuk nih, ya, misalnya begini, dari kecil orang tuamu ada yang pernah ngomong bilang gini, kamu ini anak sial, kamu nggak akan pernah berhasil sampai kapanpun, karena ketika engkau lahir, papa bangkrut. Jadi dari kecil, kalau dia bilang gini, emang aku sial. Aku ini gak pernah bisa berhasil. Karena contohnya aku begitu lahir, papaku bangkrut. Jadi aku ini sial. Satu hari dia bisa kerja, dia bisa belajar, dia cukup pintar dan dia bisa semua. Orang ngomong gini, kamu ini pintar, ayo aku mau ajuin kamu. Gak bisa. Nanti sial loh bawa-bawa aku. Karena di otak dia, aku sial. Tapi begitu infonya bilang nih ya, orang bilang kamu ini bisa, kamu cerdas. Itu akan mencocokkan ya dengan info yang sudah ada di alam bawah sadar. Karena semua kejadian apapun dari kecil yang kita dengar, bahkan di kandungan itu masuk ke alam bawah sadar. Mau itu bagus, mau itu positif, mau itu negatif, itu masuk. Nah begitu masuk, dibilangin bahwa dia itu pintar cerdas, itu nggak matching, ngerti nggak? Datanya yang di micro SD-nya, ini kan otak kita kayak komputer ya, micro SD-nya nggak cocok, nggak bisa, aku sial. Jadi dia akan nolak balik, dan dia jadi nggak percaya, nggak mungkin lah. Bapak Ibu, saya pernah ajarin ini kemarin di Let's Shine, tapi saya tahu banyak staff itu nggak denger. Banyak staff lagi kerja. Tapi saya pengen banget, yuk ayo sama-sama kita ngomongin yang baik. Ngomongin yang positif yang Tuhan mau. Next ya. Nextnya ini yang
selalu baru di sini. Yang tadi itu, saya mau Ferrari, pasti saya dapat Ferrari, Jadi orang ngomong apapun, kerjaan apapun masuk, yes, itu untuk dapat Ferrari. Kerjaan apapun, itu untuk dapat Ferrari, yes, aku pasti dapat Ferrari. Yang bilang aku pasti jadi direktur, dia gak akan nolak, dia itu paling rajin. Pulangnya trainee lain udah pulang, dia gak pulang, dia bilang gini, ajarin aku lagi. Dia belajar, dia minta semua yang senior, ajarin aku lagi, karena gak ada di textbook. Yang aku mesti belajar kan gak semuanya banking itu transaksinya ada di buku pelajaran. Jadi dia minta gini, tolong ajarin aku. Dia dudukin satu meja ke meja. Kalau kita belum pulang, dia tanyain terus Tuhan. Apalagi sampai kita bilang gini, ini anak haus banget ya. Tapi ternyata hari ini dia menunjukkan dia berhasil. Walaupun tadi dibilang tunda sedikit. Tapi itu ajaib loh. Dalam waktu singkat, dari trainee lu gak ngerti apa-apa, jadi direktur. Ya, jadi harus kita supaya data di pikiran bawah sadar ini cocok dengan apa yang Tuhan mau. Kita baca firman itu ngomongin, aku pasti jadi. Sekarang apa mimpimu? Ngomongin terus, sekalipun orang lain ngomongnya berbeda. Kita ngomongin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya akan dapat rumah misalnya ya. Bayangin rumahnya kayak apa. Tuhan kalau engkau izinkan rumah ini, saya dapat rumah itu, saya dapat rumah ini. Cuma jangan begini ya. Mau dapat rumah tapi males kerjanya di rumah, tiduran, gak mau belajar, gak mau apa ya gak bisa. Yuk sama-sama kita wujudkan apa yang Tuhan mau dengan apa? Beresin pikiran alam bawah sadar. Next. Nah, ini saya mau bilang ya, kalau orang kalah dengan kendalikan pikiran bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar yang akan mengendalikan saudara. Contohnya, kalau tadi ya pikiran sadar kayak anak kecil, ya pikiran sadar itu cuma 10%. Pikiran bawah sadarnya kayak sumo, dia dorong, dia akhirnya dipelintir. Karena dia nggak bisa berdamai atau tidak bisa mengendalikan pikiran bawah sadar yang ngomongnya negatif terus. Akhirnya dia kepelintir. Dia tidak akan pernah nyampe di mimpi atau di apapun yang Tuhan tunjukkan ke dia. Next. Tapi kalau kita menang, coba lihat. Semuanya suruh gendong kita. Semuanya gendong kita dan dia bilang, ayo semua pikiran orang bawah sadar, topang aku supaya aku ini jadi juara. Supaya aku menjadi orang yang menang, orang yang berhasil. Harusnya seperti ini. Ya, kita bergulat dengan pikiran alam bawah sadar, tapi kita menang. Jadi juara. Malah dia yang menopang kita. Terus saya ingat sebuah film. Ini film orang yang next. Ini orang buta dari umur 13. Tapi dia dari kecil hidup tidak percaya dengan keterbatasan dia. Dia latih dirinya dengan olahraga macam-macam. Dia sekarang jadi motivator, bahkan menjadi konsultan dari banyak company. Karena apa? Nanti kita akan lihat filmnya, walaupun ini saya udah perpendek. Film ini tentang dia. Tunanetra pertama yang bisa naik ke puncak Mount Everest yang tertinggi. Dan dia itu punya tim. Kayaknya kalau film ini butuh untuk kita menggenapin gedung pesawat tempur. Mereka saling menopang, hubungannya erat banget ya. Dia juga pembuat buku Touch the Top of the World. Menyentuh puncak dari dunia ini. Dari bumi ini. Ini Erik Weihenmayer, ini dia sangat menginspirasi karena nanti kita lihat ya bagaimana teamworknya bagus banget. Bagaimanapun walaupun semua orang bilang gak mungkin Erik bisa naik ke atas. Gak mungkin, malah ada yang pengen videoin dia. Kenapa? Pengen videoin nih, dia akan mati di atas atau di tengah jalan. Tapi dia tetap bilang, aku akan naik bersama teman-temanku, bersama timnya. Bukan berarti lancar semua ya.
Walaupun di tengah-tengah tetap ini ada masalah, ada badai, ada macam-macam, tapi dia tidak mau terbelenggu dengan keterbatasannya. Dan dia benar-benar mencengangkan dunia. Mari saya minta filmnya diputarkan. Point on Earth. For a sighted person, climbing Mount Everest is one of the greatest physical challenges on the face of the earth. Ever since I went blind, it's been a dream in the back of my mind to climb the world's tallest peak. Always going to be people who think you're crazy, and then there are also going to be those who do share your vision. The truth of the matter is Everest was a very, very difficult climb. It was dangerous. We had the Khumbu Icefall to go through, which there's been more people killed in the Khumbu Icefall than any part of the mountain. We had altitude, which is a deadly killer. We had avalanche danger. Anybody, even an experienced climber, could die of cerebral or pulmonary edema on Mount Everest. I knew that only 10% of the people who try Everest make it to the top. And for every 6 people who summit, I've heard 1 dies. As a blind person, I knew I could never get to the summit of Everest alone. And what would get me to the top wasn't necessarily technology. What would get me to the summit were the people that I surrounded myself with. A leader is someone, in my opinion, that has vision, that takes action on it. But underlying all of that is their character. And unify people with one vision, it becomes that rallying point, and it becomes a team that's unstoppable. We knew that unless Eric could climb through the Khumbu Icefall effectively, quickly, and safely, that he stood no chance of climbing Mount Everest. My first trip to the Icefall was the hardest day of my life in the mountains. Every step could kill me. Well, 13 hours through the Icefall is terrible. He was thoroughly exhausted, as tired as I've ever seen a climber in his life. Because that, I forced myself to sit in front of my tent and envision myself and my team on the top, to actually believe myself forward. My improved success had to do with my teammates. They began to understand how to tap certain things and give me information, and how to communicate real succinctly. Unclip that ATC. Nope, not that way, Bubba. There you go. Before you knew it, we were speeding through there. We were passing people, which was cool. Sighted people, other teams. On summit day, he actually made it from base camp, past Camp 1, all the way to Camp 2 in less than 5 hours, which even for a sighted climber is an incredible feat. The cohesive element for this team was definitely that we all had a common goal. The strength of the team as a whole compensated for a lot of personal weaknesses on people's parts. And so the fact that we had so many people together and they were all with common purpose, and they all worked together and they got along well, I think it really made for an incredible expedition. Above Camp 3, you enter what's called the death zone. It's where your body has stopped acclimatizing. You're not really able to assimilate nutrition. You're like a ticking clock. I mean, you're starting to die up here. You got to get to the summit now as quickly as you can. When I got up to Camp 4, our tent was destroyed. There was no camp set up. There was nothing there. So we realized that we were going to have to stay there for sure that night and maybe sacrifice our summit bid. It's dark. For the first time, we're kind of on Eric's turf. It was at the balcony halfway to the summit when this storm came in really fast from the south. We're still waiting for the weather, but weather is very bad. Leaderless. Some of us wanted to go forward, some of us wanted to turn back. We're in a crisis. We definitely had a low point. We
you can't help but get bummed out because you feel like everything you've been working for might not come to pass. It's really amazing that when you really need it, leadership seems to spring from the most unexpected places. Because Kevin, our base camp manager, you know, his job was to set up tents and organize gear and to do less glamorous things like clean the bathroom tents. He had taken it upon himself to understand these very complex weather patterns and charts and graphs that he was seeing over the internet. So deflated because I knew that he had just sacrificed his own attempt for me. He's like, you know, I gotta go though, right? I said, I want you to, that's why I did this. But I didn't want it to be for nothing, you know, so I gave him a hug. I watched him hop off the back of the South Summit, and I thought to myself, there is no way I'm gonna let that blind guy go stand on top of the world and have to hear about it the rest of my life. So I hopped right down behind him. There's a 12,000-foot drop on this side, a 9,000-foot drop on the other side. At that point, I don't think it really matters which side you fall off of. Sometimes you have to rise to the occasion right now. You got to be good and execute right now, every step of the way. Sampai bayangin buat orang normal aja susah. Good job. You did it, man. We're on top of the world. We are on top of the world. Everyone on our team felt that they had the power to get us to the summit or to lose it for us. They had that power, and everyone, whether they actually physically stood on the summit or not, they, in 1,000 ways, stepped up, and their strengths enabled us to stand on top. I don't think I'm very different from anyone else. I think everyone has a yearning for greatness inside them. That ability to reach out into uncertainty, in a sense, I guess, to climb blind. Tadi dengerin ya, waktu dia masih kecil, dia bilang dia bermimpi dia akan naik ke gunung yang tertinggi. Itu dia tancapkan di bawah alam sadarnya. Dan dia menjadi pemimpin, seorang buta mimpin. Karena semua orang tujuannya adalah membawa orang buta naik ke puncak Mount Everest. Itu tujuannya sama. Dan semua dia tahu ketika badai datang, tenda rusak. Dan ketika dia tahu ada salah satu unit manajernya yang kerja begitu luar biasa untuk dia. Dan dia peluk. Dan dia bilang, semua kita kayak ada yang udah lemah, ada yang tetap mau, tapi akhirnya semua bilang, aku gak bisa udah sampai di sini. Tidak membuat Eric sampai di puncak. Yuk apapun yang terjadi nanti, kita satukan kekuatan, satukan unity. Jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong kekhawatiran kita. Tapi yang kita ngomongkan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan mau gedung pesawat tempur, pasti bisa. Kita lihat gedung AK dalam waktu singkat jadi, gedung pesawat tempur pasti jadi. Karena itu waktunya Tuhan katakan pesawat tempur ini lambang, aku akan bawa kalian naik dan benar-benar membereskan banyak hal. Bapak Ibu, Eric seorang buta. Dia naik dari gunung ke gunung, memang paling tinggi Mount Everest. Dia menjadi atlet kelas dunia dan penulis buku yang memotivasi banget. Dengan dia teamwork itu dia bisa menginspirasi perusahaan demi perusahaan untuk mengerjakan visi bareng-bareng sampai di puncak. Next. Ini next. Next. Nah, inilah tantangan kita bersama. Bersama Tuhan dan dengan unity kita melompati tembok keterbatasan. Tembok kemustahilan. Inilah yang kita harus ada gambarnya di handphone kita. Kita akan masuk di situ. Setiap kita punya andil. Dengan doa-doa kita. Kita akan lihat dengan apapun yang nanti kita kerjakan. Kita pun sudah dikasih lihat film apa sama ibu kan, di mana di India semua beramai-ramai. Nanti ya kalau itu semen aja mungkin ngaduk semen kayak apa gitu. Itu benar-benar setiap orang punya partisipasi.
Mari kita mulai dengan doa percaya Tuhan. Kalau engkau tidak percaya bilang gini, Tuhan aku mau upgrade lompatan iman. Ampuni aku nih yang tidak percaya. Tapi aku mau naik bersama. Aku percaya bersama, pasti keajaiban yang lain. Keajaiban itu terjadi juga dalam hidupku. Karena aku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau berkata satu ayat. Bahwa dengan engkau kami berani Tuhan. Menerobos semua gelomboran apapun, semua tantangan apapun. Dan kami berani melompati tembok kemustahilan, tembok keterbatasan, tembok-tembok dalam hidupku kami, tembok-tembok dalam hidup kami, tembok kemiskinan, tembok ketakutan, tembok tidak percaya, tembok keuangan pas-pasan, tembok kemiskinan Tuhan, semua tembok dosa, tembok kelemahan, tembok apapun Tuhan, tembok tidak rasanya tidak pintar, tembok kebodohan, semuanya Tuhan. Hari ini juga kami mau berani Tuhan melompati tembok itu, melompati, dan kami benar-benar menjadi orang yang benar-benar menang Tuhan, seperti Erik Tuhan. Erik bisa sampai di puncak Tuhan, pasti kami juga bisa sampai Tuhan, karena bersama engkau kekuatan yang luar biasa akan menguasai hidup kami, menguasai setiap sel-sel tubuh kami. Maka kami akan lihat benar-benar seperti yang kau mau Tuhan, itu akan jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba tutup bungkus semua dengan darah Yesus Tuhan. Semua firman tidak ada yang tercecer. Satu firman akan membuat kami bangkit, akan membuat kami melompati tembok semuanya, tembok keajaiban, tembok kemustahilan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semua yang percaya berkata